Baik, Bapak Ibu, sekarang saya ingin menyampaikan materi tentang OneDrive. OneDrive adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh Office 365. OneDrive itu adalah suatu wadah atau tempat untuk menyimpan administrasi yang sangat aman, praktis, dan efektif. OneDrive adalah ruang penyimpanan online Microsoft yang dapat kita gunakan untuk menyimpan, mengedit, dan berbagi dokumen serta file lainnya. Dapat diakses di komputer maupun di smartphone. OneDrive itu mempunyai kapasitas penyimpanan 5000 GB. Jadi banyak sekali ya Ibu. Untuk memanfaatkan OneDrive, kita harus mempunyai akun Microsoft Office 365 karena OneDrive adalah salah satu fitur dari Office 365. Maka kita beruntung ketika kita mendaftar mengikuti pelatihan ini, kita mendapatkan akun Office 365. Kita diberikan fasilitas yaitu OneDrive untuk menyimpan file-file kita dalam ukuran penyimpanan yang sangat besar Bapak Ibu. Nah, sedangkan tempat OneDrive di dashboard Office 365 itu berada di sini Bapak Ibu. Di nomor 3 dari kiri ini. Gambarnya seperti awan, cloud. Ada yang menyebutnya sebagai cloud gitu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu OneDrive-nya sudah terisi penuh, bentuknya seperti ini. Nah, jadi sama seperti di menu file manager kita. Nah, OneDrive itu sebenarnya adalah transformasi penyimpanan dokumen. Kalau orang zaman dulu itu terkadang atau seringnya masih menggunakan kertas, kemudian beralih menjadi flash disk, kemudian berubah lagi menjadi cloud. Nah, besok lagi berubah menjadi apa lagi belum tahu ya Bapak Ibu. Saat ini kita bisa menggunakan fasilitas cloud ini sebagai pengganti dari kertas dan flash disk. Nah, adapun kalau kertas dulu itu kelebihan kekurangannya sebagai berikut Bapak Ibu. Bisa dikerjakan oleh semua kalangan. Nyata, terlihat, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba. Namun juga bisa hilang, juga bisa rusak, dan butuh tempat yang sangat banyak atau luas. Itu kalau kertas. Kemudian kalau flash disk mudah untuk diedit, mudah untuk dikirim, mudah untuk dikopi. Lalu hemat kertas, hemat tempat, hemat biaya. Tapi terkadang bisa hilang kalau kita lupa menaruh flash disk. Nah, jadinya hilang. Bisa juga rusak. Bisa juga ketinggalan. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari flash disk. Nah, sedangkan OneDrive bagaimana? Kalau OneDrive menyimpan dengan aman, bekerja secara praktis, pekerjaan menjadi efektif. Karena OneDrive itu asumsinya itu adalah awan. Jadi file kita itu tersimpan di awang-awang sana, di awan di atas gitu ya Bapak Ibu. Kita bisa bekerja menggunakan laptop. Misal kita bekerja menggunakan laptop yang satu, lalu kita mau berganti laptop yang lain atau bekerja di komputer tempat kerja kita. Kita tidak perlu membawa flash disk, tidak perlu membawa laptop kita. Nah, cukup kita bisa buka komputer yang ada di tempat kerja kita. Kita ingat akun Office kita bisa membuka
file kita melalui browser dan melalui Office 365. Begitu Bapak Ibu. Sehingga cloud ini adalah tempat penyimpanan yang aman, dalam artian tidak akan hilang, praktis, maksudnya tidak perlu dibawa, ada di awan, mudah diakses, dan efektif, bisa kerja kolaborasi, bisa kerja tim. Begitu nggih Bapak Ibu. Ini kelebihannya dari cloud. Demikian Bapak Ibu untuk OneDrive. Semoga ini bisa menambah wacana kita mengenai salah satu fitur yang ada di Office 365. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar mengerjakan atau belajar fitur form dari Office 365. Di sini kita buka form. Lalu di sini akan ada dua pilihan, new form atau new quiz. New form untuk membuat formulir-formulir. Kalau new quiz untuk membuat soal-soal kuis. Misalkan untuk soal ulangan harian atau soal ujian sekolah juga bisa Bapak Ibu. Kita coba new form dulu ya. Kita akan mencoba membuat formulir untuk PPDB. Formulir PPDB misalkan SMP, nanti ini menyesuaikan sekolah Bapak Ibu saja ya. SMP Negeri 1 Surakarta. Kemudian ini deskripsinya kita tinggal saja, tidak apa-apa. Kemudian kita kliknya add. Kita buat subbagian dulu. Section, kita bikin subbagian. Ya, misalkan di sini judulnya data siswa. Nah, lalu kita tambah new add, kita pilih teks lagi, kita masuk ke mulai nomor 1 ya. Nomor 1 misalkan kita minta nama lengkap. Nama lengkap siswa. Nah, ini kita required. Ini wajib diisi. Nah, ini untuk jawaban panjang ya. Lalu kita tambah lagi, misalkan ingin bertanya tentang asal sekolah. Ini juga kita geser. Kemudian misalkan kita ingin meminta data nilai siswa, nilai ujian sekolah misalkan ya. Kita buat section lagi, bagian, kita tuliskan daftar nilai ujian sekolah. Nah, ini misalkan deskripsinya, kita meminta anak menuliskan dengan menggunakan angka. Isikan, sebentar, isikan dalam bentuk angka. Nah, lalu kita tambah add new, kita pilih teks lagi. Nah, mapelnya itu kalau dari SD itu anak SD sepertinya yang pertama bahasa Indo.
Indonesia. Kemudian karena ini kita diminta angka, nanti jawabannya kita pilih restriction ya, ini batasan. Jadi ini berupa angka. Nah, ini pilihannya berupa angka. Di sini ada beberapa pilihan, namun kita pilih angka. Ini wajib diisi dan ini kita geser juga sekalian. Kemudian misalkan apalagi Bapak Ibu, matematika nggih. Matematika. Nah, ini sama, kita minta tulis dalam bentuk angka. Kita geser. Nah, kemudian kita tambahkan, misalkan tambah tag lagi, mapelnya apalagi ilmu pengetahuan alam ya Bapak Ibu, ilmu atau IPA gitu saja ya, IPA kita tulis. Nah, kita klik sembarang tempat. Ingin merubah, kita klik sembarang tempat. Nah, ini akan keluar lagi ke pengeditan. Nah, ini number. Kemudian apalagi Bapak Ibu, nama orang tua ya. Misalkan maaf, ini kita hapus dulu. Kita tambahkan section data pendukung, misalkan bagian data pendukung. Nah, nanti ini kita tambahkan add langsung. Kita misalkan minta nama orang tua, nama ayah, atau nama orang tua, ayah atau ibu ya. Tua. Nah, ini tidak usah kita beri batasan Bapak Ibu, karena ini isinya bukan angka ya. Nah, jadi nanti kurang, atau kita tambah lagi alamat tempat tinggal siswa. Teks alamat tempat tinggal siswa. Nah, ini kita, nah, jadi kurang lebih seperti ini caranya Bapak Ibu untuk membuat formulir. Kalau kita ingin melihat tampilannya, kita bisa preview, kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini seperti formulir ketika Bapak Ibu mendaftar diseminasi dulu, seperti ini ya. Nah, ini misalkan kita isi saja, kita coba isi. Ini misalkan Andi, nah, asal sekolahnya misalkan SD. Negeri 1 Surakarta. Kita next. Nanti akan tampil nilainya seperti ini. Kita isi dengan nilai 80 misalkan nggih. Ini 80. Lalu ini juga 80. Kita next. Nah, di sini ada nama orang tua, misalkan namanya Pak Roni. Lalu di sini tempat tinggalnya, misalkan Jalan Merbabu, dan seterusnya. Kemudian kita submit. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, jadi seperti ini nih Bapak Ibu cara membuat formulir. Nanti pengembangannya Bapak Ibu bisa coba-coba sendiri nih. Nah, ini semoga bisa membantu Bapak Ibu nanti untuk mengerjakan membuat formulir PPDB. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan berganti belajar membuat
kuis Bapak Ibu nggih. Kita klik yang new quiz. Nah, ini misalkan di sini kita berikan judul kuis UH ulangan harian nggih. Kuis UH misalkan apa Bapak Ibu? IPS nggih. Nah, ini kita tinggal saja tidak apa-apa. Lalu kita add new. Kita misalkan ingin meminta nama siswa dulu, diminta dituliskan nama siswa. Nah, ini kita isikan panjang. Lalu ini kita tambah lagi misalkan pilihan ya Bapak Ibu, karena kan siswa kita itu ada yang misalkan kelas 3A, 3B, 3C gitu ya Bapak Ibu. Kelas kita pilih di sini misalkan kelas 3A, ini 3B. Kita beri 2 dulu saja ya, atau kita kalau mau menambah ini Bapak Ibu, tambah kelas 3C. Kemudian kita minta nama kelas. Nah, sementara itu dulu ya Bapak Ibu, nanti untuk pengembangannya bisa Bapak Ibu lakukan sendiri, bisa tambahkan sendiri. Ini kita multiple answer, kemudian kita mulai masuk ke soal. Misal soalnya sekarang pengen yang pilihan ganda. Misalkan soalnya nama presiden, nama presiden RI saat ini. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu, ini tadi kita harusnya memilih untuk PG, atau kita bikin soal isian dulu ini ya. Jadi tadi kita pilih teks soal isian, lalu nanti anak-anak menjawabnya di sini. Kita berikan jawaban, kunci jawaban di sini Bapak Ibu. Nah, ini misalkan namanya Jokowi. Nah, kita beri poin kalau benar, misalkan kita tulis 2 atau kita isikan 2. Nah, kalau mau menambahkan alternatif pilihan misalkan Joko Widodo. Nah, gini juga bisa. Jadi nanti kalau anak menjawab Jokowi atau Joko Widodo tetap benar. Lalu sekarang misalkan yang soal PG, berarti kita pilih choice Bapak Ibu. Ini tadi diisikan ya, ini digeser. Nah, kita pilih lagi, kita bikin soal PG. Kita pilih yang pilihan ganda. Misalkan kita klik sembarang tempat, kita kembali ke pengeditan, kita tuliskan lambang ini kita ganti lambang Pancasila, sila ke-1 misalkan ya. Pilihannya di sini ada, misalkan kita masukkan dulu rantai. Kemudian kedua bintang. Kita tambahkan lagi misalkan kepala banteng. Nah, ini kita kasih kunci jawabnya Ibu. Bapak Ibu, ini kunci jawabnya bintang ya, berarti kita klik centang di sini. Nah, lalu kita kasih poinnya tetap sama 2. Nah, kita coba ya.
Kita preview, kita coba. Nih. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Misalkan nama siswanya Andi, kelas 3A. Nah, lalu di sini dia menjawab Jokowi. Kemudian ini jawabnya bintang. Nah, kemudian di submit. Nah, ketika di submit di sini ada tanggapan your response was submit, sudah diterima. Nah, kalau kita ingin melihat hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Kita setting. Di sini ada settingannya. Kita setting. Nah, di sini ada show results automatic. Nah, ini. Lalu di sini semua siswa bisa mengerjakan. Nah, ini ada pilihannya. Nah, ini J. Nah, seperti ini Bapak Ibu nanti cara membuat formulir untuk soal ulangan harian.